Setiap tahun kita memperingati Maulid Nabi. Hampir di setiap tempat yang ada di dalamnya umat Islam, di situ diperingati Maulid Nabi. Tidak lain, salah satu tujuannya adalah setiap memperingati Maulid Nabi itu kita berusaha mencontoh tingkah laku dan perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebagai umat Islam, tidak semua kita mampu untuk mencontoh, meniru, meneladani tingkah laku dan perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Dalam untuk mencontoh dan meniru tingkah laku dan perbuatan Rasulullah itu, paling tidak diperlukan 3 syaratnya, karena ayatnya menyebutkan begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa zakarullaha katsira. 3 syarat orang akan mampu mencontoh tingkah laku dan perbuatan Rasulullah, mudah mencontoh tingkah laku dan perbuatan Rasulullah itu kalau ada di dalam dirinya 3 macam. Kalau tidak ada yang 3 ini, sulit bagi seseorang untuk mencontoh tingkah laku dan perbuatan Rasulullah. Sungguh pada diri Rasul itu uswatun hasanah, contoh dan teladan yang baik. Siapa yang dapat mencontoh dan meneladani Rasulullah itu? Liman kana yarjullah. Yang pertama, bagi orang yang mengaku mengimani bahwa dia akan bertemu dengan Allah. Ketika seseorang menyadari bahwa dia akan nanti lambat cepat pasti akan berhadapan dengan Allah Zat yang menciptakan dirinya, ketika itu mudah dia mencontoh tingkah laku dan perbuatan Rasulullah. Ketika dia menyadari bahwa suatu saat lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, suka tidak suka dia pasti akan kembali kepada Allah, ketika itu mudah dia meneladani tingkah laku dan perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wal yaumil akhir. Orang-orang yang mempunyai keyakinan akan kampung akhirat, bahwa akhirat itu adalah kampung pertanggungjawaban. Dunia ini adalah kampung untuk berbuat, akhirat kampung untuk bertanggung jawab. Ketika seseorang menyadari bahwa seluruh tingkah laku dan perbuatannya di atas dunia ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, apabila sadar dia dengan itu, maka akan memudahkan dia mencontoh, meniru tingkah laku dan perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau dia tidak menyadari bahwa dia akan dihisab nanti, dia akan dimintakan pertanggungjawabannya di akhirat nanti, dia akan sulit untuk meniru tingkah laku dan perbuatan Rasulullah itu. Yang ketiga, wa zakarullaha katsiran. Berzikir dengan zikir yang banyak. Wa zakarullaha zikran katsiran. Ketika seseorang tenggelam di dalam zikirnya, waktu itu mudah bagi dirinya. Orang yang banyak berzikir, orang yang selalu di dalam hidupnya berusaha untuk mengingat Allah, maka waktu itu mudah bagi dirinya untuk mencontoh dan meniru tingkah laku dan perbuatan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, ini sudah makan lagu galuh bumen. Kata bahasa mudik itu lak kenying. Kenyang ketinggalan aku iu tak ada apa lagi kepanek saya bareng. Kemudiannya tidur. Baik, melalui hikmah pada hari ini kita mengutip saja apa yang diulang, apa yang kita ulang-ulang setiap tahunnya dan sudah diceritakan pada pengajian Pondok Pesantren Nurul Panas Merah. Panas Merah itu setiap minggu pembacaan Maulid Nabi. Jadi itu sudah lalu kita ceritakan di Semerah itu. Ada beberapa tahap yang ditempuh sehingga sampai Rasulullah itu diutus untuk menjadi Rasul, yang dalam bahasa tasawuf dinamakan martabat 7. 7 tingkatan. Ini ahadiyah. Ini ada ahadiyah, ada wahdah, ada ahadiyah. Nah, 3 tingkatan dulu. Ahadiyah ini masih dalam zat semata-mata. Wahdah ini masih makam sifat. Ahadiyah ini makam asma. 3 dulu. Ahadiyah, makam ahadiyah itu zat Allah masih berdiri dengan sendiri, belum nyata sifat, belum bercampur sekali-kali dengan sifatnya Allah, baru zat Allah semata-mata. Nah, ketika makam ini Allah Ta'ala itu namanya Hu. Sebelum Allah itu bernama Allah, Allah itu bernama Hu lebih dahulu. Di makam ahadiyah Allah itu bernama Hu, namanya Allah hadiah. Lima martabat sampai kepada makam martabat wahdah. Martabat wahdah itu pada waktu itu kuntu kunzan mahbiyan fa ahbabtu an uqriba fa halaqtul haqqa li'aribuki. Aku ini perbendaharaan tersembunyi, kasih aku ada orang yang mengenal aku. Fa halaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Dari mana makhluk itu diciptakan? Dari diriku sendiri. Karena waktu itu yang ada hanya zat Allah. Gunanya apa? Li'arifuni, untuk ingat kepada aku, untuk makrifat kepada aku. Maka ini dinamakan makam sifat. Kenapa nggak dinamakan makam sifat? Karena sudah ada kehendak iroda Allah akan menzahirkan dirinya. Nah, maka itu dinamakan makam sifat. Nyata pada waktu itu hakikat Muhammad. Waktu itu akan menjadikan makhluk itu nyata hakikat Muhammad. Maksudnya apa? Untuk menyatakan diri aku ini, mentajallikan diri aku, apa yang akan menjadi bahannya? Apa yang menjadi bahannya, bibitnya apa itu? Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika itu Nur Muhammad belum ada. Ini yang dinamakan ada dalam ilmu Allah tapi belum nyata. Nah, ini makam sifat. Nyata di sini Allah Taala bernama Allah. Nyata pada waktu itu sifat Allah. Nur Muhammad belum ada, tapi nyata
dalam ilmunya. Itu maka dinamakan ado dalam ilmu Allah, tapi belum ado pada kenyataan. Setelah itu, yaitu Nabi Muhammad, Allah Ta'ala akan menjadikan alam. Ini ja'ilun bil ardi khalifah. Sungguh aku akan menjadikan khalifah di atas bumi. Siapa itu khalifah? Manusia. Siapa manusia itu? Adam. Adam ini akan dinyatakan dari Nur Muhammad, akan diciptakan Adam itu. Apa bahannya? Maka waktu itu nampak dari sisi Allah itu ilmu Allah, api, air, angin, tanah. Maka dinamakan di sini nyata hakikat Adam. Maka ini dinamakan martabat asma. Sudah adakah api, air, angin, tanah pada waktu itu? Belum ada. Masih dalam ilmu Allah. 3 martabat ini dinamakan qadim lagi bako. Qadim iya, bako iya. Kenapa? Karena belum ada pada kenyataan, baru dalam ilmu Allah. Maka itu dia qadim lagi bako. Siapa yang sampai kepada 3 tingkat ini, dia qadim lagi bako. Sampai kepada tingkat ini, dia qadim lagi bako. Dalam kitab Jawahirul Bukhari itu dikatakan ketika Allah akan menjadikan makhluk, merendahkan bumi dan mengangkatkan langit itu kepada Allah qubdatan, Allah menggenggam nurnya itu dengan sempurna genggaman. Digenggam oleh Allah Ta'ala nurnya. Lalu Allah mengatakan kepada nurnya, Kuni Muhammadun, jadi engkau Muhammad. Pada waktu itu keluar dari kudratnya Allah itu Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nur Muhammad ini pakana nuri qa'imatul lizzati lihadrati, sesungguhnya nur aku, kata Nabi, berdiri di hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu hamsina amma, 50.000 tahun berdiri di hadrat Allah. Nabi Muhammad dihadapkan kepada 3 majelis. Karena Nabi nanti akan diangkat oleh Allah kepada maqamil a'la, maqam yang tinggi di sisi Allah itu. Maka Allah menghadirkan Nur Muhammad hadir di dalam majlis mukallamah, majlis mujalasah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, untuk mendapatkan maqamil a'la itu, makam yang tinggi di sisi Allah itu, Nur Muhammad itu berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala 5.000 tahun. Pakana nuri, panazar Allah ilayya binazrir rahmah, parta'adat min haibah. Kemudian Allah memandang kepada nur aku 1 kali. Parta'adat min haibah, maka gemetar nur aku itu karena sangat hebatnya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gemetar, tahu gemetar? Gemetar tahu? Tahu? Bahasa Inggrisnya mengitir. Gemetar nur aku ketika dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu orang yang berzikir apabila nyambung kepada Allah, dipandang oleh Allah, pasti gemetar di dalam zikirnya. Ada getaran di dalam zikir.
Tapi kalau sombong itulah zikir la ilaha illallah, la ilaha. Itu tidak ada getaran di dalam zikirnya, tidak ada getaran, tidak nyambung, tidak usul kepada Allah. Maka itu saya selalu sampaikan, la ilaha illallah itu ada beberapa syaratnya. Mengucapkan la ilaha illallah, yang pertama mengucapkan la ilaha illallah itu apa? Harus dengan padu yang kuat. Padu yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Beruk ya seperti itu. Harus dengan padu yang kuat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian harus melalui 2 tahap. Tidak bisa tidak. Itu syarat mengucapkan la ilaha illallah. Kalau tidak dipenuhi syaratnya, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan Nabi isbat, yang kedua harus dengan isbat takut. Tidak bisa tidak. Kalau mau merasakan la ilaha illallah harus tempuh 2 jalan ini, dengan Nabi isbat dan dengan isbat takut. Orang banyak berzikir karena tidak menempuh 2 jalan ini, maka tidak merasakan zikir itu. Allah tazuku la ilaha illallah. Engkau belum merasakan la ilaha illallah. Dia masih takut-takut, masih ngeri-ngeri, lagi ketakut. Aboy. Nabi isbat itu lebih kuat la ilahanya, la ilaha daripada illallah. Ini Nabi isbat namanya. Nabi isbat. Kalau isbat takut lebih kuat illallah. Ini isbat takut. Harus wajib dijalani kalau ingin merasakan kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak melewati ini tidak bisa. 10 tahun dia berzikir, kalau tidak lewat dengan makam 2 makam ini tidak bisa merasakan la ilaha illallah. Yakin. Tapi kalau melewati tahap ini, insya Allah bisa merasakan la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha. Itu Nabi isbat. Harus itu dulu. Apabila sudah mantap itu, baru naik. La yusul intiqal ila maqamin hatta yuhaqqiqa ma qablah. Tidak sah seseorang itu naik kepada satu tingkat yang lebih tinggi kecuali sudah mantap makam sebelumnya. Kalau sudah mantap, la ilaha, la ilaha, la ilaha, baru isbat takut. Lebih kuat illallahnya daripada la ilaha, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama tinggal Allah lagi nanti. Pasti gitu. Kalau tidak percaya coba sedikit sini. Tidak percaya. Tapi mengikuti jalan itu. Ini ragu. Rasa-rasa masuk, rasa-rasa tidak, rasa omong. La ilaha illallah, la ilaha wahang jadi sebelah nyur dulu. Kenapa? Masih ada ragu di dalam hatinya. Maka Nabi mengatakan, dia mengatakan dalam sebuah hadis, akhafu ma akhafa ala ummati dhifal yaqin. 2 kali Nabi mengatakan, yang sangat aku takuti, aku takutkan. 2 kali Nabi mengatakan pada umat aku itu apa? Dhifal yaqin, lemah keyakinannya. Itu yang paling ditakuti Nabi. Yang paling aku takuti di antara umat aku, yang paling aku takuti adalah lemah yakinnya.
Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi keyakinan tidak ada. Nah, itu yang ditakuti oleh Rasulullah. Masih takut. Zikir itu lagi bangga la ilaha illallah, la ilaha, la takut. Lanjut terus supaya mantap. La ilaha aja dulu. Setelah itu baru isbat bahwa illallah, illallah, illallah. Nah, itu nanti lama-lama engkau akan merasakan kalimat la ilaha illallah itu. Harus ditempuh. Kalau tidak ditempuh dua jalan ini, tidak akan merasakan kalimat la ilaha illallah. Tidak bisa. Sebab itu jalan. Yang ketiga syarat mengucapkan la ilaha illallah itu hudurul qalbi, hadir hatinya. Tidak ghaflah, hadir. Karena orang yang berzikir itu banyak tingkatannya. Ada orang yang berzikir itu dahulu cahayanya baru zikirnya, maka dia menjadi ahli zikir juga. Dahulu hidayah datang baru berzikir. Kenapa dia berzikir? Oh, hidayah sudah dulu datang, nur sudah datang dulu, kemudian dia berzikir, jadi juga dia ahli zikir. Ada orang yang dahulu zikirnya, kemudian nurnya. Dia berzikir dahulu untuk membersihkan hatinya dulu. Waktu pertama zikir hatinya belum bersih, tapi dia berzikir ini gunanya untuk membersihkan hatinya, maka dia juga menjadi ahli zikir. Nah, yang paling baik itu serempak antara nur dengan zikirnya. Itulah orang yang akan diberi oleh Allah irsyad, pimpinan, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tingkatan ahli zikir. Setelah wa ahadiyah itu terbit dari nur zat Allah itu Nur Muhammad, hadir dalam majlis, 3 majlis. Yang pertama 5.000 tahun. Ketika itu ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum, adakah aku Tuhan kamu? Qalu bala syahidna. Maka pada waktu itu seluruh nur itu menjawab, kami saksikan bahwa engkau Tuhan kami. Fasajada nuri bisajada wahdaniyah lillahi ta'ala. Maka setelah itu, maka sujud nur aku itu dengan sujud wahdaniyah lillahi ta'ala. Nah, sujud nur itu setelah mengatakan, karena Muhammad ini orang yang, maka ketika hidup, sampai ketika hidup di atas dunia, Muhammad itu tidak hanya bisa mengatakan, tapi dia orang yang pertama kali melakukan. Betul, aku Tuhan, betul. Setelah mengatakan betul, betul, kami saksikan, aku saksikan bahwa engkau Tuhan kami, lalu sujud dia Muhammad. Nah, yang tidak sama begitu, itu kadang iyo di mulut, indah di hati. Tapi sampai di atas dunia, innahu kana zaluman jahula. Manusia itu banyak lupa, zalim terhadap janji yang telah dijanjikan. Hadir dalam majlis yang kedua. Yang kedua, Nur Muhammad ini ditanya lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atak ripani, engkau mau hidup akan menjadi bibit bagi segala alam, tapi atak ripani, adakah engkau ma'rifah kepada aku nanti? Waktu itu Nur Muhammad menjawab, na'am, iya, nanti aku ma'rifah kepada engkau. Tapi sampai di atas dunia ini, nah, sedikit sekali. Jangankan yang makrifat, yang mempelajari ilmu makrifat saja sangat sedikit. Sedikit. Karena memang sudah ditakdirkan oleh Allah
nanti pada akhir daripada kehidupan dunia ini tidak akan kiamat kalau masih ada orang yang berzikir Allah. Berzikir Allah dan dia tahu zikir Allah itu masih ada satu saja di atas dunia, belum kiamat dunia ini. Makanya memang orang yang mempelajari ilmu tasawuf, ilmu hakikat itu tambah ke ujung dunia ini tambah seketik, tambah dikit, tambah ke ujung tambah sedikit. Kenapa? Karena dunia ini akan kiamat. Kalau bertambah banyak orang yang mempelajari ilmu tasawuf dan ilmu hakikat itu, tidak kiamat-kiamat dunia ini. Maka masuklah ke dalam golongan yang sedikit itu. Dua pertanyaan. Yang ketiga, pertanyaan Tuhan kepada Nur Muhammad itu satu amanah. Qul innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Yang ketiga ini amanah Allah kepada Nur Muhammad. Katakanlah bahwa aku Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, maka sembah aku. Bagaimana menyembah aku itu? Wa aqimis shalah li dzikri, dirikan sembahyang itu untuk menyembah aku. Maka sembahyang itu merupakan salah satu alat bagi kita untuk apa? Untuk hadir, untuk menghadirkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan dengan tiga ini, ujian tiga, tes tiga ini diberikan oleh Allah kepada beliau, maqamil a'la, maqam yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi dulu dapur itu sampai jam berapa? Sampai jam 6. Itu karena coba deh, pas sedikit. Ya, sampai selesai lah. Pekerjaan Abi Khabar dalam kitab Ad-Durrul Ihsan karangan Imam Sayyidi, Inna Allah Ta'ala khalaqa sajarul yakin summa khalaqa nura Muhammadin bi hijab min durratil bayda ala hay'atit taus wa wada'ahu ala tilka syajarah fa sabbaha Allah Ta'ala 'alaiha miqdaru 70,000 sana. Setelah itu maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sebuah kayu yang dinamakan sajar yakin, sajarul yakin. Nur Muhammad itu dibuatkan pohon sajarul yakin. Summa halaqan nuri Muhammadin bihijab min durratil bayda. Setelah ada sajarul yakin, Allah mendirikan satu hijab yang terjadi dari mutiara yang putih. Ala hay'atut tawas wa wada'ahu ala tilka syajarah fa sabbaha Allah Ta'ala 'alaiha miqdaru 70,000. Lalu Allah membuat Nur Muhammad itu seperti seekor burung merah. Diletakkan burung merah itu di atas pohon sajar yakin. Ini Nur Muhammad dibuatkan seperti burung merah oleh Allah. Belum ada alam itu, belum ada bumi, belum ada langit, belum ada arsy, belum ada kursi. Sajar yakin dulu diletakkan burung merah itu di atas pohon sajar yakin. Apa burung merah tadi? Nur Muhammad tadi di atas sajar yakin. Fasabbahallahu Ta'ala, bertasbih Nur Muhammad itu kepada Allah selama berapa tahun itu?
hamsina as-sab'ina al-bisana, 70.000 tahun. Namun belum ada langit, belum ada bumi, belum ada aras, belum ada kursi. Bertasbih Nur Muhammad yang berbentuk seperti burung merah itu 70.000 tahun. Nanti kita ambil hikmah. Summa halaqallahu ta'ala marratil hayat mawadaha bi istiqbal zalika taus falamma nazara ilaiha zalika taus ra'a suratu ahsan surah. Kemudian Allah menciptakan lagi mir'atul hayat, marratul hayat, cermin hidup. Cermin hidup. Lalu meletakkan cermin hidup itu di depan burung merah itu, Nur Muhammad itu. Falamma nazara ilaiha zalika taus ra'a suratahu ahsan surah. Maka melihat burung merah itu ke dalam cermin hidup itu, dilihatlah bahwa rupanya ahsani surah, dalam sebaik-baik rupa. Fasajadah khamsata marrah, fakataballahu khamsa salawat ala Muhammadin wa ummatih. Kemudian sujud Nur Muhammad itu yang berbentuk burung merah itu 5 kali sujud. Ini menandakan bahwa Muhammad dan umatnya akan difardukan kepadanya sembahyang 5 kali sehari semalam. Nah, kita sholat ini difardukan 5 kali sehari semalam, itu sudah ditentukan sejak dari alam nur dulu. 5 kali sujud Nur Muhammad itu ke hadrat Allah, itu menunjukkan bahwa Muhammad dan umatnya akan menerima perintah sholat 5 kali sehari semalam. Nah, yang pertama, Allah membuatkan dulu pohon sajar yakin. Oke. Ya kalau lebih gua permisi betul lah. Misi ada 3 tuh. Baru 1 ya. Mau bertemu dengan Allah harus berdiri dulu pohon sajar yakin. Tegakkan dulu keyakinan kepada Allah. Itu maka saya selalu sampaikan. Harus ada ainul yakin, ilmul yakin, hakul yakin, kamalul yakin. Kalau tidak ada yang 4 ini, tidak ada pohon yakin yang 4 ini, tidak akan bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada yang 4 itu, baru burung merah tadi bisa melihat ke dalam cermin hidup. Lah ada 4 ini, ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin, kamalul yakin, baru bisa memandang wujud Allah yang laisa kamitslihi syai'un itu. Kalau belum ada yang 4 ini, tidak bisa. Harus mantap yang 4 ini. Mantap. Ilmul yakin syariah, ainul yakin tariqah, hakul yakin hakikat, kamalul yakin makrifat. Harus mantap ini yang 4, syariah, tariqah, hakikat, makrifat. Harus tegak berdiri 4 ini baru bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau belum sempurna yang 4 ini, belum sempurna yang 4 ini, tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. La syari'at illa tariqah illa hakikat Allah makrifat. Ya, rimpun syariat, tariqah, hakikat, makrifat.
cinta. Bagaimana menghimpunkan syariat tarekat, menyempurnakan itu? La tubuh ila hati illa nyamu Allah rahasia. Berdiri 4 ini, tubuh, hati, nyamu, rahasia, baru bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau belum tegak ini 4 ini, tidak bisa. Kalau hanya tubuh saja, maka engkau jangan sekali-sekali bangga dengan ibadah zahirmu. Banyak sholatmu, banyak puasamu, banyak zakatmu. At-ta'ati zahirah la yasiru ila Allah ta'ala illa bittirani ta'atil batin al-asyurah. Taat zahir itu tidak mempercepat engkau sampai kepada Allah. Jangan di tempat sembahyang, puasa, zakat, zikirmu itu, sedekahmu, jangan di tempat. Tidak akan sampai kepada Allah illa bittirani ta'atul batinatul asrah, kecuali engkau ikuti dengan taat batin. Nah, baru cepat. Taat zahir itu tidak bisa menjamin sampai kepada Allah. Bisa sampai kepada Allah apabila taat zahir itu diiringi dengan taat batin yang 10. Makanya harus sekali-kali bangga. Banyak sholat, banyak puasa, banyak ibadah, tapi tidak melaksanakan taat batin, belum sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua itu dinamakan tawajuh. Nah, ini yang dinamakan orang salik. Salik itu, inna salik yasiru ilallah bin anwarit tawajuh. Orang salik itu berjalan menuju kepada Allah dengan nur tawajuh. Apa nur tawajuh? Ya sholat, puasa, zakat. Ini tidak akan bisa cepat sampai kepada Allah kecuali dengan diikuti illa bittirani ta'atil batin al-asyurah, taat batin yang 10. Satu taat zahir harus ada 10 taat batin. Satu sholat itu saja, sembahyang yang kita kerjakan itu harus diikuti, harus ada di dalamnya taat batin 10. Kalau tidak ada taat batin yang 10, jangan di tempat sholat itu, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini susah. Makanya yang dikira banyak sholatnya itu lalu sampai kepada Allah, belum tentu. Kalau tidak ada taat batin, satu saja. Puasamu harus ada 10 taat batin. Zakatmu harus ada 10 taat batin. Nah, kalau tidak ada taat batin yang 10 ini, jangan di tempat ibadah itu, belum sampai kepada Allah. Satu di antaranya taat batin itu yang pertama adalah antu'minu billah biwujudi. Taat batin yang pertama yang harus engkau lakukan, engkau sholat, engkau puasa, engkau zakat, engkau ibadah adalah engkau beriman kepada wujud adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. 100 rakaat, 1000 rakaat engkau sholat sehari semalam, kalau tapi engkau tidak percaya kepada adanya Allah, tidak diterima oleh Allah sholatnya. Nah, itu satu taat batin saja, dia harus ada 10. Nah, kalau kita uraikan yang 10 ini, tidak cukup waktu nih. Satu, engkau harus percaya apa? Diwujudi, dengan adanya Allah. Adakah orang yang beribadah tidak percaya dengan adanya Allah? Ada. Orang munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat, mereka mendirikan masjid. Ketika Rasulullah mau berangkat perang, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kami sudah mendirikan masjid."
Kami minta kepada engkau ya Rasulullah untuk menjadi imam sekali saja di dalam masjid kami. Nabi menjanjikan nanti setelah balik dari perang aku akan menjadi imam di dalam masjid itu. Ketika balik dari perang, satu riwayat mengatakan itu perang Tabuk. Balik dari perang, Allah menurunkan ayat Al-Quran surah At-Taubah. Apa kata Tuhan? Fala taqum bihi abada. Jangan sekali-kali engkau sholat di dalam masjid itu selama-lamanya. Kenapa? Karena itu masjid orang munafik. Tidak jadi Rasulullah sholat di dalamnya. Setelah itu Rasulullah menyuruh sahabat Nabi untuk membakar masjid itu. Ini beribadah, dia sholat, dia puasa, dia berzakat, dia membangun masjid, tapi tidak punya kepercayaan kepada adanya Allah. Maka ibadahnya tidak sama. Nah, ibadah zahir itu harus diikuti dengan taat batin yang 10. Nah, nanti kita uraikan dalam pengajian-pengajian. Setelah itu Nur Muhammad itu melihat dalam cermin hidup itu, cermin hidup, melihat kepada dalam cermin hidup itu, dia melihat kepada dirinya, melihat dirinya dalam rupa yang sebaik-baik rupa. Nur Muhammad itu melihat di dalam dirinya pada rupa yang sebaik-baik rupa. Ini artinya apa? Jadi sudah sampai kepada tingkat ini harus jelas nampak makrifat itu. Jadi ya, kan jadinya kalau ini lihat, ya. Ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin, kata Nabi dalam Isra Mi'raj, aku lihat Tuhan aku itu dalam rupa yang sebaik-baik rupa. Lihat Tuhan aku itu dalam rupa yang sebaik-baik rupa. Harus jelas nampak Allah yang disembah ketika kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idza wasala ila maqamil musyahadah khasarat lahu anwaril wajah ay anwaril haqiqah. Kalau orang salih tadi berjalan kepada Allah dengan nur tawajuh. Tapi orang yang wusul, orang yang sampai kepada Allah itu berjalan kepada Allah itu apa? Bi anwaril muwajah ay anwaril haqiqah. Apa nur muwajah? Itu adalah nur hakikat. Apa nur hakikat itu? Musyahadah, nur musyahadah. Sangat jauh perbedaan antara orang salib dengan orang yang sampai. Orang salib sedang berjalan, maka perjalanannya dengan menggunakan apa? Nur muwajah. Tapi orang yang usul, orang yang sampai berjalan menuju kepada Allah itu dengan nur musyahadah, yaitu nur hakikat. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas, dalam surah Al-An'am Allah menjelaskan telah menjadikan kami baginya itu nur itu berjalan pada diri segala manusia, berputar nur itu di dalam diri manusia. Tapi apalah tubsirun, kenapa kamu tidak melihat nur itu? Nah, ini kenapa? Karena tidak mau menuntut ilmu, karena tidak yakin, maka tidak nampak nur itu. Padahal Allah sudah menjelaskan wa ja'alna lahu nuran yamshi bin nas. Dan kami jadikan baginya nur itu berputar di dalam diri manusia itu. Nur itu untuk apa? Supaya dia bisa tadi, dia pribadi mengenal akan aku. Alifuz zada musari syirriha fi kulli zarrah. Karena itu alif zat itu mesra dia kepada setiap zarrah.
Bismillah ya kepada setiap zahra. Nah ini Nur Muhammad. Nur Muhammad besar. Karena Muhammad itu yang sebenarnya namanya Ahmad. Nah, untuk melihat nur itu, itu pernah Nabi Musa sendiri itu pernah minta kepada Allah, ya Allah, dalam Al-Quran Nabi Musa minta kepada Allah, tajallikanlah. Kok kami mulai ya, sebentar lagi sudah hukum. Arini Rabbi arini unzur ilaik. Qala lan tarani walakin unzur ila al-jibal. Hai Tuhan aku, kata Nabi Musa, nampakkanlah nur zatmu itu supaya aku bisa melihat engkau. Nah, dijawab oleh Allah, qala lan tarani walakin unzur ila al-jibal. Engkau tidak akan bisa melihat aku, hai Musa, tapi coba lihat kepada bukit itu. Coba lihat kepada bukit itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Apabila bukit itu tetap, maka engkau bisa melihat aku. Engkau tidak bisa melihat aku, hai Musa, kata Tuhan. Tapi apabila bukit itu tetap di tempatnya, engkau bisa melihat aku. Rabbuhu lil jabal falamma rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Kemudian Allah bertajalli kepada bukit, mentajallikan nurnya sedikit kepada bukit itu. Tapi bukit itu wa ja'alahu dakka, bukit itu hancur, tidak tetap. Jangankan hancur bukit itu ketika tajalli satu titik nur Allah pada bukit itu, hancur bukit itu. Wa kharra Musa sa'ika, dan Musa itu pingsan. Kau tidak bisa melihat aku. Nabi Musa saja tidak bisa melihat Tuhan, apalagi yang model ini. Engkau tidak bisa melihat aku dengan pandangan mata kepala, tidak bisa. Coba engkau lihat kepada bukit itu, kata Tuhan. Kalau tetap bukit itu, engkau tidak bisa melihat aku. Artinya apa? Kalau kita masih tetap dalam wujud diri kita, maka Allah tidak ada. Maka bukit itu harus hancur, dan Musa harus pingsan, baru bisa melihat nur Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukit itu benda keras. Bukit itu bukit batu, bukit besi, bukit tembaga. Bukit itu benda keras. Kulit, urat, tulang, daging. Hancurkan ini. Musa pingsan, lenyap, panah dia, baru bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak hancur bukit ini, kalau kulit masih kulit, urat masih urat, tulang masih tulang, daging masih daging, tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jadikan ain khorijah, karena itu jalan makrifat itu. Jalan makrifat itu hendaklah engkau panakan diri yang zahir itu kepada diri yang batin. Diri yang zahir yang beranasir kepada api, air, angin, tanah. Engkau padakan kepada diri yang batin yang beranasir kepada wujud,
ilmu nur syuhud yang bernama Muhammad, lalu engkau panahkan diri yang batin itu kepada wujud Allah yang mutlak yang laisa kamitslihi syai'un. Nah, baru dapat makrifat. Ada itu sudah dapat. Maka dua ini, ada orang yang usul, ada orang yang usul, ada orang yang sampai, ada orang yang masih berjalan. Kalau di dalam kitab Adurun Nafis ini, nah itu ada 5 martabat sampai. Nah kita kan kebanyakan masih berjalan. Yang dinamakan orang yang sampai kepada Allah itu bagaimana? Nah, yang pertama, sampai juga kepada Allah, dinamakan orang yang sampai kepada Allah. Sampai martabat kepada menjadikan hamba Allah Ta'ala itu orang yang berbuat ibadah yang tulus ikhlas bagi Allah, serta diperoleh baginya akan yakin dan zauq. Itu sampai tingkat pertama. Orang yang sampai tingkat pertama, dia diberikan oleh Allah ke dalam hatinya waktu beribadah ikhlas, tulus, kemudian yakin dan zauq, ada rasa dalam beribadah. Nah, ini orang sampai. Kalau belum ada rasa di dalam zikir, belum sampai. La ilaha illallah, model itulah rasulnya, itu belum sampai kepada Allah. Jangan dikira sudah sampai. Orang yang sampai ini ikhlas, dia beribadah kepada Allah, dia mendapatkan keyakinan dan zauq. Nah, itu sampai tingkat pertama, baru tingkat pertama. Kalau tingkat pertama, kita belum madu, rasul, belum madu, ternyata sampai lah. Walaupun bagaimana tinggi gajinya, belum sampai itu. Nah, yang kedua, martabat sampai. Sampai kepada Allah itu, yaitu orang yang melihat bahwa segala perbuatannya terbit daripada perbuatan Allah dan fana ia dari perbuatan dirinya dan lainnya. Ini sampai tingkat kedua, sampai akal. Orang yang sudah sangat yakin, percaya, merasakan bahwa seluruh perbuatannya pada hakikatnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bermakam kepada la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau dia yakin itu tidak ada daya dan upaya melainkan daya dan kekuatan Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bekerja kecuali Allah. Itu dia sudah sampai kepada martabat sampai tingkat kedua. Tingkat kedua, ada 5 nih. Kalau sampai harus sampai 5. Orang hakikat harus sampai 5. Yang ketiga, kepada sampai itu, sampai kepada orang yang memandang bahwa tiada yang hidup di dalam dirinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqah illallah. Ini merupakan salah satu kunci daripada sifat Allah yang 20 itu. Bila nih kita mendirikan itu pada sebelum berdiri sholat, sebelum baju sandi, baju itu panahkan diri dulu. Sebelum baju sandi pada zuhri, sengaja aku bayang dulu. Sebelum baju sandi itu baca ini dulu, panahkan diri dulu. La hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqah illallah. Lalu menghirup napasnya dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, dihirup tuh. Ini mempanahkan
memasukkan sifat Allah yang 20 ke dalam sembahyang. Nah, kita ngaji sifat 20 sudah tentu akhirnya. Sebelum usolli, itu dibaca. La hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun wala sam'un wala basirun wala mutakallimun bil haqiqah illallah. Tidak yang hidup, tidak yang mengetahui, tidak yang kuasa, tidak yang berkehendak, tidak yang mendengar, tidak melihat, tidak yang berkata di dalam diri aku kecuali pada hakikatnya Allah. Hirup nafas itu dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun. Tapi kaji sedet kiyeon baru usolli menghimpunkan sifat, memasukkan sifat Allah yang 20 itu ke dalam diri dan ke dalam sholat kita. Orang Muhammad setengah kan hanya sifat 20, yang main ditentu, yang bangkan tak mana, sifat 20 dan tak mana. Nah, situlah. Yang keempat, sampai juga tingkat pada Allah itu sampai martabat yang keempat, sampai kepada zatnya, yaitu orang yang musyahadah, memandang dengan pandangan mata hatinya dengan yakin. Memandang dengan pandangan mata hati dengan yakin apa? Tidak ada yang maujud kecuali wujud Allah. Tidak ada yang maujud kecuali wujud Allah, baik wujud yang zahir maupun wujud yang batin. Baik wujud yang zahir yang beranasir kepada api, air, angin, tanah, maupun wujud yang zahir yang batin yang beranasir kepada wujud ilmu tersebut. Segalanya adalah la maujud illallah. Yakinnya dengan itu, itu sampainya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau belum yakin, belum sampai kepada Allah, masih ragu akan wujud dirinya, itu belum sampai kepada Allah. Yang kelima, tingkat yang tertinggi orang yang sampai itu, karena sesungguhnya sampai itu menghendaki dua. Ini yang tinggi dari itu lagi. Yang dinamakan sampai itu berkehendak kepada dua. Ada yang akan dituju, ada yang akan menuju. Berarti ada hamba, ada makhluk. Tingkat yang tertinggi itu adalah orang yang tiada melihat lagi akan mewujud itu dua. Pak Innahu Daqiq. Ini sangat halus. Dia tidak memandang lagi. La maujud illallah, tidak ada wujud kecuali wujud Allah, baik wujud yang zahir maupun wujud batin. Orang yang tingkat kelima itu tidak ada lagi wujud zahir, wujud batinnya tidak ada. Karena itu mewariskan dua. Ada yang zahir, ada yang batin. Zahir meliputi batinnya, batin melengkapi zahirnya. Tidak ada lagi. Ini tingkat tertinggi daripada martabat sampai itu. Tapi ini harus perlu pengkajian yang sangat mendalam. Ini tidak bisa. Nah, bagaimana itu supaya tidak dua lagi? Itu perlu kajian-kajian yang sangat mendalam. Itu martabat sampai. Banyak jalan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iya loh. Selalu kita membicarakan bahwa sedangkan Abdul Karim Al-Jilli, seorang ahli tasawuf itu mengatakan bahwa alamatul usul, tanda orang sampai itu tiga. Yang pertama, ayatna awalan anafsihi bizuhuri rabbi. Dia mana yang pertama dari dirinya
zahir, nyata Tuhannya. Itu tanda orang sampai. Wayak nasania, dia panah yang kedua, Ar-Rabbi bizuri sirri rububiyah. Dia panah yang kedua daripada Tuhannya, nyata sirri rububiyah, rahasia ketuhanan. Yang ketiga ayyabna, dia panah ayyabna sanisa, dia panah yang ketiga am-muta'alliqati bi sifati bi mutahaqqiqati zati. Dia panah yang ketiga dari bergantung kepada sifatnya, tahqiq kepada zatnya. Nah, ini tanda orang sampai, orang kasam. Orang kasam itu orang sampai harus melewati tiga. Panah dari dirinya, nyata Tuhannya. Mana yang dinamakan diri itu? Kulit, urat, tulang, daging, hati, jantung, ragu, buah punggung. Nah, itu maka yang dimakan itu hati, jantung, ragu, buah punggung, ditelan gitu. Supaya mantap. Nah, hati, jantung, ragu, buah punggung itu diri. Hilang diri yang zahir ini, nyata Allah. Waktu berzikir, lidahnya waktu pertama masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi setelah dia panah, la ilaha illallah itu hilang. Karena ingatan di dalam hatinya hanya Allah, maka timbul dari lidahnya sendiri Allah, Allah, berganti zikirnya dengan sendiri Allah, Allah, Allah. Nah, ini dia panah yang pertama. Apa sudah cukup itu? Belum cukup. Dia baru panah yang pertama. Dari la ilaha illallah dia berusaha la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati tetap ingat Allah, Allah, Allah. Tapi karena sangat yakin, karena sangat ikhlas, penyerahan diri yang mantap kepada Allah, hilang la ilaha illallah itu. Timbul dari dalam hatinya Allah, sehingga terloncat dari lidahnya sendiri la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah itu timbul Allah, 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 Allah. Nah, ini dia sudah panah dari dirinya, panah dari dirinya baru nyata Tuhannya, karena Tuhan itu bernama Allah. Tapi kalau tetap pada tingkat ini, dia baru mendapatkan tingkat tauhidul asma, mentauhidkan nama Allah. Belum sampai kepada tauhidul zat. Kalau tauhidul asma, maka dia harus panah yang kedua. Wayam nasanya, dia panah yang kedua, amrobihi bizuhuri sirrubiyah. Dia panah yang kedua dari Tuhannya itu nyata rahasia ketuhanan. Apa rahasia ketuhanan itu? Al-insan sirri wa ana sirruhu wa sirri sifati. Manusia itu rahasia aku dan aku rahasianya. Rahasia aku ialah sifat aku. Pada waktu itu panah daripada Allah, nyata sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpindah dari asma Allah tadi, dari makam asma Allah naik kepada makam wahdah. Dari makam ahadiyah dia naik kepada makam wahdah, nyata sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak merasakan lagi dirinya yang hidup, dirinya yang melihat, dirinya yang mendengar, tapi seluruhnya adalah illallah. Abi tidak boleh tidur, men. Nah, sekitar ya 5 menit,
Wayakna salisan, dia panah yang ketiga. Panah yang ketiga dari bergantung kepada sifat Allah. Wasifatina ghairi, sifat aku dia adalah niatah aku. Bergantung kepada sifat Allah itu bimutahaqqiqati zati, dia tahqiq kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, naik kepada makam ahadiyah. Apabila sampai kepada tingkat itu dikatakannya bahwa aku qadim, aku sifat Allah. Nah itu paham gitu ya. Nah, paham itu.